Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tataghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha faqihatun wan nakhlu datul akmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hari ini nanti kita akan mendapatkan ilmu dari Ustadz Kolis. Ustadzah berharap nanti anak-anak soleh dan solehah semua dapat mendengarkan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah yang hadir di sini kita bisa masuk surga bareng-bareng. Amin. Yang sehat angkat tangannya. Yang sehat saja, yang seter nggak usah. Yang sehat angkat tangannya, yang sehat. Yang sehat katakan saya. Ulangi yang keras. Yang sehat katakan saya. Alhamdulillah. Ya Allah, saya sehat. Alhamdulillah. Ya Allah, saya bahagia. Alhamdulillah. Ya Allah, saya sukses. Alhamdulillah. Ya Allah, saya masuk surga bersama sekeluarga. Alhamdulillah. Ya Allah, saya bisa haji dan umrah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah capek belum? Belum? Nanti kalau Ustadz Kolis bilang sikap sempurna, jawabannya adalah sikap sempurna, jawabannya adalah tangan bersama-sama, tangan dilipat. Coba tangan dilipat sambil bersuara, tangan dilipat, pandangan ke depan, badan ditegakkan, punggung ditegakkan. Kalau ada sikap sempurna seperti itu, ulangi. Nanti kalau ada beberapa sikap sempurna berarti adalah tangan dilipat, punggung ditekan, mata pandangan ke depan, punggung ditekan, pandangan ke depan. Ulangi, sikap sempurna. Nah. Ulangi, tangan dilipat, pandangan ke depan, punggung ditegakkan. Berarti tidak ada yang bersuara. Yang kompak sekali lagi, yang kompak. Coba yang putri dulu. Kira-kira bagus yang putri atau yang putra? Kompak yang putra atau yang putri? Katanya bagus yang putra, yang putri. Ulangi sekali lagi, yang putri. Jawab yang semangat. Sikap sempurna. Iya mau kok. Yang keras suaranya, yang cepat. Yang putra coba. Sikap sempurna.
Belum kompak. Belum kompak. Ya. Sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Sikap sempurna. Baik. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti gocek tak suruh berdiri sampai terakhir. Perhatikan, ini adalah di majelis ilmu, yang dimana malaikat itu menaungi kita, yang dimana malaikat itu akan mendoakan kita, sampai ikan di dasar lautan itu mendoakan kita, memohonkan ampun kepada kita. Masa kita dalam majelis ilmu kita gojek, nanti tidak Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi perhatikan dengan seksama. Tidak lama, pastikan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, kelas 5 dan kelas 6, mudah-mudahan besok jadi orang yang hebat, orang yang sukses. Karena apa? Karena menghargai ilmu, apalagi ilmu agama. Tidak perlu dirupiahkan, hargai, hormati orang yang memiliki ilmu, ustadz-ustadzah semuanya. Jadi kalau kita semuanya pengen jadi orang sukses adalah hormati guru. Sudah siap ya? Perhatikan. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdi wa nasuhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi rasulullah ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis fa inna asul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah dari semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini, di sisa-sisa Ramadan ini, mari kita selalu bermuhasabah. Di penghujung Ramadan ini bagaimana kita harus menjadi hamba yang berkualitas. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pada kesempatan ini Allah masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Ini adalah pilihannya Allah. Maka tentunya ketika memasuki bulan suci Ramadan, jangan sampai nanti seperti yang didoakan oleh malaikat Jibril, oleh malaikat, dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika ada hamba yang telah memasuki bulan suci Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka doanya Rasulullah adalah amin. Kita masuki awal Ramadan, baru kemarin kita masuk Ramadan, kita sudah di penghujung Ramadan, tidak terasa sebentar lagi besok Lebaran. Senang atau tidak? Pasti semuanya senang dengan Idul Fitri, dengan Lebaran, karena telah selesai kita melaksanakan 30 hari kita berpuasa. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan. Mudah-mudahan Rasulullah SAW juga mencintai kita. Bisa jadi kita mencintai Rasulullah SAW, tapi belum tentu Rasulullah cinta dengan kita. Karena apa? Yang besok yang bisa memberikan syafaatnya yaitu Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kelak besok pada hari akhir kita mampu meminum air telaganya Rasulullah, yang dimana sebarang siapa yang meminum air telaganya Rasulullah SAW, maka tidak akan haus selama-lamanya. Maka bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW dan Rasulullah cinta dengan kita adalah apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW? Ketika
berbicara harus baik. Kalau tidak bisa bicara baik, maka lebih baik diam. Adab kepada ustadz ustadzah, hormati orang tuamu, taati orang tuamu, berbakti pada orang tua. Ini salah satu yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Kalau kita besok ingin masuk surga, maka hormati orang tuamu. Tidak harus hormat gini. Ini hormat upacara. Ya, ini hormat bendera seperti ini. Tapi menghormati orang tua adalah kita bagaimana melaksanakan apa yang orang tua perintahkan. Itu hal yang baik, khusus hal yang baik. Kalau ada orang tua yang merintahkan sesuatu yang buruk, maka kita tidak boleh melakukannya. Tetapi harus dengan dalam keadaan sopan. Maka ada 6 syarat. Lan tanalu ilma illa bisitatin. Ini adalah orang-orang yang bertolabil ilmi, orang yang menuntut ilmu. Adalah 6 syarat. 6 syarat orang yang bisa dikatakan menuntut ilmu yang berkualitas. Yang pertama adalah dakaun, wahirsun, wajhadun, wadirhamun, wasohbatul ustad, watuluz zaman. Siapa yang bisa mengartikan dapat hadiah? Siapa yang bisa mengartikan? Oh, nggak bisa. Yang pertama adalah dakaun, adalah cerdas. Semua yang terlahir di muka bumi adalah cerdas. Cerdas dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang cerdas matematika, ada yang cerdas bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Semua cerdas dengan keahliannya masing-masing. Dan semuanya tidak bisa sama kecerdasan. Yang kedua adalah wahirsun. Apa hirsun? Tamak dalam haus tentang menuntut ilmu, haus. Jadi kalau sudah dapat ilmu tuh pengen ilmu terus. Ini bicara nih Ustaz, ini bicara nih. Terus digali. Haus ilmu. Kalau berhaus air minum biasa. Ramadan haus kabeh. Ngelak kabeh. Tapi bagaimana kita tuh haus ilmu? Tidak cukup dengan ilmu sampai di SD. Tidak cukup sampai besok ilmu sampai kuliah. Terus sampai kita utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari goyang sampai ke liang lahat. Sampai mati kita masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Bahkan saya mati meninggal dunia. Khirsun, tamak haus tentang ilmu. Yang ketiga, dirhamun, dengan harta. Di sini sekolah gratis enggak? Bayar. Tidak ada yang sekolah gratis, kecuali ada beberapa instansi yang sekolahnya gratis karena sudah ada donatur. Sudah untuk apa? Bagi anak-anak yatim penghafal Al-Quran, gratis. Kalau ada di sini atau teman kerabat semuanya, kalau ada saudara, ini ada pesantren gratis full beasiswa dari SD sampai SMA, gratis full. Pelajarnya adalah menghafalkan Al-Quran, dapat ijazah Kemenak, ijazah pemerintah, juga dapat ijazah dari pondok. Tidak jauh, hanya di Klaten, full gratis. Syaratnya adalah yatim, anak yatim. Harta. Apa? Harta. Tadi yang pertama yang pertama. Oke, ulangi yang pertama. Oke, yang kedua tamak terhadap ilmu. Yang ketiga sekolah gratis. Harta. Almal, dirham, harta. Dengan harta kita sekolah, dengan harta. Bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 6 berapa juta orang tua kalian mau sekolah di sini. Besok lagi SMP, besok lagi SMA, besok lagi kita kuliah. Kita masih minta sama orang, dan berapa ratus juta orang tua mengeluarkan untuk membesarkan dan mendidik kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang hebat, orang yang sukses.
Tapi perhatikan, jadikan adik semuanya, jadikan orang tua yang telah membesarkan kita itu, kita berbaktinya jadilah anak yang soleh soleha. Jadilah anak yang apa? Soleh soleha. Anak yang soleh soleha ini nanti adalah membanggakan orang tuanya. Ketika kalian besok masuk surga, tidak menjumpai orang tuamu masuk surga, di dalam surga tidak menjumpai, ya Allah, saya tidak melihat orang tuaku di surga, ya Allah. Tidak melihat kita orang tua kita di surga. Padahal dulu yang telah membesarkan kita, yang sudah membiayai kehidupan kita semuanya sampai kita menikah, sampai akhir. Kita itu besok kalau jadi anak yang selesai, tidak hanya menunggu di depan pintu kamar, pintu rumah, pintu mall, pintu gerbang rumah, dan tidak, tetapi anak yang soleh solehah tadi adalah menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Di depan pintu surga kita besok, pastikan kita besok menunggu orang tua kita di depan pintu surga. Maka jadilah anak-anak yang hebat, anak yang soleh solehah. Bagaimana cara menjadi anak yang soleh solehah? Adalah satu, berbakti pada kedua orang tua. Dua, membaca Al-Quran. Tiga, sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Di sini masih ada azan, tapi masih mainan, bahkan tidak sholat. Atau ini yang bagus ini, sebelum adzan dan bahkan saat adzan, ketika mendengarkan suaranya adzan Mas Jabar. Mas Jabar adzan luar biasa, juara 1 sak Klaten di Jabar. Jabar, suaranya merdu. Ketika mendengar adzan langsung ke masjid, itu yang hebat. Siswa yang hebat kayak gitu. Di SD Muhammadiyah Klaten Utara harusnya gini, krungu adzan langsung ke masjid. Nah gitu nggak di sini? Insya Allah ya. Kalau belum saat ini dan mulai hari ini dan seterusnya, pastikan ketika mendengar adzan langsung kemana? Langsung kemana? Diinstal ya. Krungu adzan ke masjid, krungu adzan ke masjid. 1, 2, 3. Ulangi 1, 2. Oke, diinstal ya, diinstal. Krungu adzan ke masjid, krungu adzan ke masjid, langsung otomatis rasa disuruh orang tua le nang masjid. Tidak perlu gengsi, mosok siswa SD Muhammadiyah Klaten Utara sholatnya dioyak-oyak ngisi-ngisini, kepalanya usyuni ngisi-ngisini no. Masih ada seperti itu, berarti itu belum 100% menjiwai menjadi siswa SD Muhammadiyah Klaten Utara. Kalau belum sholatnya belum di masjid, belum menjiwai sebagai siswa SD Muhammadiyah Klaten Utara. Bayangkan, luar biasa. Maka apa? Kalau siswa-siswi semua yang hadir di sini mencintai orang tua, maka jadikan orang tuamu besok, jadikanlah kalian jadi anak yang soleh-soleh dan mampu menggandeng kedua orang tuamu masuk surga. Ya Allah, saya tidak akan masuk surga ya Allah. Lam adkhul lam ara aba'ana wa ummahatana ya Allah. Saya tidak akan masuk surga sebelum menggandeng kedua orang tuaku masuk surga. Akhirnya panggillah orang tua yang baru disiksa di neraka, dipanggillah orang tua kita. Tangan kanan kita menggandeng ibu kita, tangan kiri kita menggandeng ayah kita. Bersama-sama kita masuk surga. Senang apa tidak? Senang atau senang? Senang atau senang banget? Yang keempat, wasohbatul ustad. Wasohbatul ustad apa? Dekat dengan ustad, dekat dengan guru, dekat dengan ustad, guru, pengajar. Deketi. Kalau kita dekat sama ustad ustadzah, bayangkan kalau kita dekat sama ustad ustadzah itu luar biasa.
apapun nanti kita akan diberitahu. Dakaun, khirsun, wajhadun, wasabatul ustad, watuluz zaman. Yang terakhir adalah watuluz zaman, yaitu adalah dalam waktu yang lama. Kira-kira kita besok sekolah berapa tahun? SD sudah 6 tahun, SMP berapa? Tambah 3 berapa? 6 tahun? 9 tambah 3 SMA berapa? 12 tambah kuliah 4 tahun 16 tambah nanti S2 berapa tahun ini? 2 tahun berapa itu? 14 tahun 16 oh 18 tahun. Gue tambah S3, S teler, doktor 4 tahun ya 4 tahun. Saya punya murid, maka berkahnya Al-Quran seperti itu. Ada seorang dosen tapi dia belajar sama orang yang lulusan STM, SMK. Seorang dosen yang belajar sama lulusan SMK. Belajar apa? Bengkel. Belajar apa? Belajar Al-Quran. Seorang dosen ilmunya sudah luar biasa, tetapi dalam ilmu agama, ilmu belajar Al-Quran, dia harus belajar sama orang yang baru lulusan STM, SMK. Nah, dibayangkan lulus STM kan baru 12 tahun, sedangkan dosen dia sudah sampai 14 tahun. Maka jadilah orang yang pintar, orang yang solih, yang pintar agama, Coba diulangi. Lan tanul ilma illa bisitatin saun biuka. Yang pertama adalah zakaun. Tadi apa zakaun? Khirsun, tama, dirhamun, harta, wasahbatul ustad, apa? Mendekati ustadz, pengajar, guru. Yang kelima, watuluz zaman, dengan waktu yang lama. Tidak singkat. Belajar itu, adik-adik perhatikan. Dapat ilmu dari Imam Syafi'i, sakautu ila waqi'an su'afifdi. Saya mengadukan kepada Imam Waqi' tentang kesulitan menghafal. Tentang apa? Tentang kesulitan menghafal. Mas pecinya jandil malimar. Iya. Nah, tentang apa tadi? Kesulitan menghafal. Farsadani ila tarki ma'asi. Maka rumusnya adalah farsadani ila tarkil ma'asi. Dia memberikan petunjuk supaya meninggalkan maksiat. Fahbaroni bi anna ilman nurun, dan mengabarkan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Apa ilmu? Cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asih, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Sikap sempurna. Ulangi. Sikap sempurna. Itu belum. Tangan dilipat, tangan ke depan. Cek. Siapa yang mau berdiri, silahkan gue cek. Tangannya dilipat, duduk yang bagus. Ini loh adabnya seorang muslim. Menuntut ilmu itu jaga adabnya. Jaga adabnya.
Kalau kita tuh pengen mendapatkan ilmu yang berkah, jaga adab pada ustadz-ustadzahmu, jaga adabnya, hormati ustadz-ustadzah, hormati. Nah ini sebentar buka. Yang pertama, saya akan mengambil, semuanya besok akan meninggal dunia, betul? Dan tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Maka yang pertama adalah supaya kita terhindar dari siksa kubur, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dijaga sholatnya. Apa? Jaga sholatnya. Satu apa? Yang putri jaga apa? Kurang kompak. Jaga sholat yang putra. Betul-betul dijaga sholatnya. Ada yang sholatnya masih bolong-bolong? Oke. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat adalah kuncinya kebaikan. Ini perhatikan, ini harus ditancapkan ke hati sanubari yang paling dalam. Jaga sholat, jaga sholat, jaga. Apapun itu, jaga sholatnya. Sampai orang-orang yang menjaga sholatnya seperti kemarin. Ya, kemarin itu ada erupsi Gunung Semeru yang di mana? Lumajang. Bayangkan seluruh kampung itu sudah dipenuhi dengan batu, dengan pas. Tapi ada satu rumah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah, bukan masjid. Rumah. Jadi rumah ini rumah, samping kanan, depan, kiri semuanya sudah penuh dengan pasir, debu dan sebagainya. Tapi ada satu rumah ini yang tidak tersentuh oleh debu, hanya sedikit dok. Dan bahkan dalam rumah itu tidak ada debu apapun di dalam rumah. Akhirnya apa? Ditanya, ini luar biasa. Kenapa kok sampai malaikat, sampai Allah menjaga rumah ini? Apa keistimewaan rumah ini? Apa keistimewaan orang di dalamnya? Apa keistimewaannya? Keistimewaannya apa? Salah satu bapak itu adalah tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di masjid, berjamaah di masjid. Tidak pernah lepas berjamaah 5 waktu di masjid. Pekerjaannya apa? Memanjat pohon kelapa. Pekerjaannya memanjat pohon kelapa, ngunduh kelapa itu. Tapi tidak pernah melepaskan sholat 5 waktu di masjid. Kalau kalian besok kita semua pengen ditolong Allah Subhanahu wa taala, maka jaga sholatnya. Besok kalau kalian sudah lulus SMP ya, kelas 6 sekarang kelas 6, jangan lepaskan sholat. Sholat harus on time. Harus apa? On time. Rumah adzan ke masjid. Saya juga sebagai seorang pedagang usaha. Waktu saya melayani, bahkan saat itu sholat duhur, perhatikan, sholat duhur, saya masih ingat itu. Waktu itu saya Kenjomboran, dekat RSUD sana. Akhirnya apa? Waktu itu saya sudah memprediksi insya Allah sholat duhurnya di masjid berjamaah. Ternyata apa? Ternyata tidak sampai. Akhirnya saya melayani dan sampai ketinggalan sholat duhur. Saya merasa bersalah dan terpukul. Saya belum, omsetnya, usahanya belum sebagus, belum besar, tetapi meninggalkan sholat berjamaah di masjid sholat duhur. Akhirnya apa? Omset atau hasil saat itu, waktu itu 250 sekian, saya sedekahkan kepada yang ada di masjid. Sampai tidak mau kehilangan sholat berjamaah di masjid, sampai
orderan saya saat itu juga karena mengandung melalaikan Allah sampai tidak sholat berjamaah di masjid sholat duhur. Gara-gara usaha itu saya sedekahkan semuanya. Saking saya itu menjaga sholatnya, saya tidak mau nanti harta yang kami makan, semua yang kami makan itu dengan hasil yang tidak berkah. Usaha apapun itu besok kalau kalian bisa usaha jadi orang sukses, sekarang di pelajar, besok jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Jangan lepaskan sholat berjamaah di masjid. Kalau saat ini orang tua kita masih meninggalkan, diajak siswa-siswi SD Muhammadiyah Klaten Utara sholatnya harus berjamaah di masjid. Kalau belum berjamaah di masjid berarti belum menjadi 100% siswa SD Muhammadiyah Utara, belum menjiwai sebagai siswa, belum menjiwai sebagai kader Muhammadiyah. Sebagai apa? Belum menjiwai. Yang 3, 2, 3, 4 tidak cukup, kita mau berdoa dulu. Nih jam, bentar kita buka ya. Baik. Selanjutnya aja, yaitu sholat, yang kedua sedekah, yang ketiga tilawah, yang ketiga berzikir. Satu apa tadi? Sholat. Sedekahnya 2. Tiga. Apa? Tilawah. 4. Berzikir. Tadi siapa yang sudah khatam Al-Quran 1 kali? Berdiri, ngaco. Ngaco, ya berdiri, boleh berdiri. Ya sini, maju sini, maju. Maju. Siapa yang putri? Maju. Maju. Sudah khatam Al-Quran. Berdiri. Bulan Ramadan ini ya, bulan Ramadan. Kamu sudah khatam selama Ramadan, khatam 1 kali? Ya. Sini dek, sini. Selama Ramadan khatam 1 kali. Mau juga? Selama Ramadan. Itu? Iya. Sini. Selama Ramadan khatam 1 kali. Baik. Saya akan mengeluarkan apa yang ada di isi kantong saya. Sini, melingkari sini. Nanti nggak tahu ada apa di kantong saya. Sini loh, Mbak. Jangan jauh. Ke sini. Hadap sini. Sini loh. Saya nggak tahu ada isinya apa. Silakan diambil. Silakan diambil. Ini biar rata. Lumayan. Ada kunci motor, udah mulai. Silakan dibagi rata. Ambil. Silakan terserah ambil berapa boleh. Nah nggak diambil, tak ambil 1. Oke. Yo 1. Sampai habis. Iki recehnya masa dijipok. Dijipok recehnya. Ya, berkah. Ya. Ini diambil. Ya, besip, silakan duduk. Foto dulu dong. Itulah berkahnya siapa yang baik. Halo. Sikap sempurna.
Punggung ditegakkan. Siapa yang bersama Al-Quran maka mulia dan dimuliakan. Orang yang bersama Al-Quran pasti bahagia. Orang yang bersama Al-Quran pasti apa? Bahagia. Orang yang bersama Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Baik, silakan. Tangannya diangkat semuanya, tangannya diangkat. Kalau nanti ada yang ngobrol, yang gojek, pastikan tak suruh ngulangi doa saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadir hajat. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan li'amka fi mazidah ya rabbana tarhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa min sultani. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, Engkaulah Maha Penyayang ya Allah, berikanlah kasih sayangmu yang sempurna kepada kami semua ya Allah, kepada ustaz-ustazah kami ya Allah, kepada orang tua kami ya Allah, berikanlah kasih sayangmu yang sempurna ya Allah. Ya Allah, di penghujung Ramadan ini ya Allah, kami belum bisa maksimal untuk taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika pada hari ini adalah hari terakhir kami ya Allah, maka terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Engkaulah penyayang ya Allah, berikanlah kasih sayangmu yang sempurna kepada kami semua ya Allah, kepada saudara-saudara kami ya Allah, kepada kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Ya Ghafar ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah di sisa-sisa Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, di sisa-sisa Ramadan ini ya Allah, di penghujung Ramadan ini ya Allah, jangan Engkau lupakan kami ya Allah, dan hapuslah dosa-dosa kami semua ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dan ampunlah dosa-dosa ustaz-ustazah kami SD Muhammadiyah Klaten Utara ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ahli sedekah ya Allah, jadilah kami ahli surga ya Allah, jadilah kami ahli Al-Quran ya Allah. Ya Allah, wafatlah kami dalam badan husnul khatimah. Ya Allah, kami sangat mencintai kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami sangat mencintai kedua orang tua kami ya Allah ya Rahman Rahimin. Maka ya Allah, bagi orang tua kami ya Allah, kuatkanlah imannya ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah, dan masuk surga bersama-sama satu keluarga ya Rahman Rahim yang Engkau ridha ya Allah. Ya Allah, wafatlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah di dunia maupun di akhirat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan Al-Quran ya Allah, Engkau muliakan kami semua ya Allah. Ya Allah, dengan Al-Quran ya Allah, Engkau lapangkan kuburan kami ya Allah. Ya Allah, dengan Al-Quran Engkau berikan cahaya nur di dalam Al-Quran kami ya Allah. Ya Allah, dengan Al-Quran Engkau berikan petunjuk hidayah kepada hati kami yang masih tertutup ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bukalah pintu hidayah pada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hidayah kepada kedua orang tua kami ya Allah yang masih berbuat maksiat di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah, dosa orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di sisa Ramadan ini ya Allah, yang sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kami semua ya Allah. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah, solat kami ya Allah, sedekah kami ya Allah, dan puasa kami ya Allah, dan terimalah seluruh amal ibadah kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.